Ketukar gitu loh Apa ya maksudnya. dikit ya? Gak apa. Oke. Yang gak boleh ketukar pacar. Halo, selamat datang di podcast pertama UKM Visual Jurnalis. Perkenalkan, nama aku Yuke dari Prodi MKH. Nah, hari ini adalah podcast pertama kita. Jadi kita mau kenalan dulu kali ya sama UKM Visual Jurnalis. Nah, UKM Visual Jurnalis itu salah satu UKM yang ada di Politeknik Pariwisata Bali yang seperti jurnalis pada biasanya, tapi kita juga menghadirkan konten-konten video-video yang kita buat. Nah, langsung aja hari ini kita bakal ngebahas apa itu SBMPTNP. SBMPTNP sendiri adalah tes yang diadakan di bawah perguruan tinggi, khususnya yang di bawah Kemenparekraf, yang pastinya berbeda sama SBMPTN. Nah, sekarang langsung aja nih kali ya, kita bakal ngebahas apa aja sih tes-tes yang ada di SBMPTNP. Di sini kita menghadirkan dua narasumber dari angkatan yang berbeda, yaitu Kak Dea sama Daniel di angkatan 19 sama 20. Langsung aja kita kenalan dulu sama Kak Dea dulu kali, bisa dikenalin? Halo, aku Dea dari ADH 2019. Silakan Daniel. Halo, aku Daniel Christian. Aku belajar di Prodi Manajemen Kepariwisataan. Aku semester 2. Nah, SBMPTNP sendiri itu terdiri atas banyak tes seperti tes wawancara, tes bahasa Inggris, tes psikotes, dan tes kesehatan. Dan di SBMPTNP sendiri itu semenjak COVID-19 ada sedikit perubahan yang dimana biasanya tesnya dijalankan offline, sekarang berubah menjadi online. Nah, perbedaan ini sangat terlihat jelas di angkatan 19 dan 20. Kita mungkin langsung aja nih ngebahas, kita kulik gimana tesnya mereka jalanin. Mungkin dari pengalaman tes nih. Pengalaman tes dari Kak Dea itu kayak gimana sih di tahun 2019? Bisa dijelasin? Berarti aku jelasin dari awal ya, Iya. sampai akhirnya. Oke. Aku jelasinnya secara garis besarnya aja ya. Untuk 2019 karena kita offline, jadi pastinya kita datang ke kampus. Dan seingat aku itu tesnya berbayar, jadi kita daftar di web dulu, habis itu nanti kita bayar. Dan nanti kita tuh datang ke kampus untuk lihat ruangannya di sebelah mana. Jadi waktu itu aku datangnya kalau nggak salah H-1 atau H-3 gitu, H-3 tes. Aku lihat ruangannya di mana, dan ya kalau udah tahu, nanti pas tes tuh biar nggak bingung gitu mau kemana, karena kan ruangannya lumayan banyak nih, ada A, B gitu, dan kita juga sebelumnya nggak pernah kesini kan, jadi biar tahu gitu. Terus waktu itu aku yang pertama itu, tahapan pertamanya ada psikotes. Jadi hari pertama itu ada psikotes. Psikotes itu sih tesnya ya kayak psikologi sih, ya sebenarnya nggak perlu belajar sebenarnya menurut aku, karena itu emang tentang kepribadian kalian gitu. Dan mostly itu nggak tricky banget sih, kayak psikotes lah pokoknya gitu deh. Dan yang kedua ada tes bahasa Inggris. Untuk tes bahasa Inggrisnya itu sih ya tes grammar, tapi ada beberapa yang di sambung-sambungin gitu sama tentang pariwisata sama perhotelan juga. Waktu itu aku ingat banget ada tentang wine list gitu pokoknya. Dan untuk yang ketiga, jadi ini masih di tahapan yang pertama, yang psikotes, tes bahasa Inggris. Yang ketiga ada wawancara. Nah, wawancaranya offline, jadi kita langsung datang juga ke kampus. Waktu itu ada 3 dosen, tapi ada beberapa yang 2 dosen juga. Dan ditanya sih seputaran personality aja sebenarnya. Dan ditanya tentang pariwisata juga, kayak gimana di daerah kalian. Dan ya tentang kampus juga ada beberapa. Itu aja sih. Nanti di tahap, kalau udah lulus di tahap pertamanya, langsung lanjut ke tahap kedua. Tapi sebelumnya itu ada pengumumannya di website, kalau nggak salah website SBMPTNP-nya. Nanti kalau udah lulus di tahap pertama, baru masuk ke tahap kedua. Di tahap keduanya itu ada tes kesehatan. Tes kesehatan untuk yang di 2019 ini kita beda ya sama yang 2018. Jadi kalau sebelumnya itu tes kesehatannya langsung di kampus. Nah, untuk yang 2019 ini kita ada 3 titik rumah sakit yang langsung kerja sama kampus. Jadi yang pertama itu ada di daerah Sanur, yang kedua ada di daerah Denpasar Selatan, yang ketiga ada di daerah Denpasar Utara. Jadi waktu itu sih aku tesnya yang di daerah Denpasar Utara.
Dan waktu itu semuanya sih dijelasin, ditanya gitu. Jadi ada rongsen, ada tes tensi, tes urin, juga tes buta warna itu juga ditanya kayak gitu sih. Dan kalau udah selesai itu nanti dibawa ke kampus, nanti ada pengumuman lagi untuk tes kesehatannya. Jadi lulus atau enggak. Ya udah itu aja sih. Kalau udah lulus itu nanti bisa registrasi ulang, langsung ambil baju. Itu aja sih. Oke, nah kayak gitu tuh bayangan di tahun 2019 tes SBMPTNP saat offline. Nah, tahun 2020 itu kita mengalami yang namanya pandemi COVID-19. Pastinya kita ada perbedaan banget kan Banyak di, sih, ya. di Ada tes banget. online-nya Iya. nih. Nah, aku pengen tahu banget nih karena di tahun ini juga kan tesnya masih online. Nah, mungkin biar adik-adik calon mahasiswanya bisa punya bayangan kayak gimana sih tes online-nya. Bener banget. Bisa dijelasin mungkin Daniel kayak gimana Boleh tesnya banget. di tahun 2020? Kalau di angkatan 2020 ini tesnya sedikit berbeda karena kita ada di masa pandemi saat itu. Nah, di masa pandemi itu kan semuanya dilakukan serba online. Ya Yuka ya. Nah, sebelum aku jelasin tentang tes-tesnya, aku mau ngejelasin dulu tentang mekanisme pelaksanaannya dulu. Nah, jadi mekanisme pelaksanaannya itu dibagi 2 jalur. Ada jalur SNMPTN-P dan juga ada jalur SBMPTN-P. Nah, kalau di angkatannya Kak Dea kan SBM duluan. yang duluan kan SBM, SBMPTN-P, SMM. baru SNMPTN-P. Nah, kalau di angkatan kita itu yang didahulukan adalah jalur SMMPTN-P. Jadi yang mandiri duluan di mereka. Yang mandiri duluan. Nah, kalau yang SBMPTN-P itu adalah jalur bersama. Nah, di SMMPTN-P itu bedanya sama SBMPTN-P itu apa sih? Nah, bedanya itu kalau di SMMPTN-P itu ada pendaftaran, ujian seleksi, lalu pengumuman dan daftar ulang. Nah, kalau di SBMPTN-P itu ada pendaftaran, ada ujian seleksi tahap 1, pengumuman tahap 1, ada ujian seleksi tahap 2, pengumuman tahap 2, lalu ada pengumuman. Nah, untuk tes-tesnya itu sendiri diubah, ada banyak perubahan. Yang pertama itu tes tulis bahasa Inggris itu diubah menjadi pengumpulan portofolio rapor dari semester 1 sampai semester 5. Nah, jadi kita udah ada tuh websitenya, jadi kita tinggal upload data portofolio rapor yang sudah di-scan ke website tersebut. Nah, untuk yang kedua itu tes tulis psikotes diubah menjadi tes online psikotes. Nah, ada struggle sih di saat psikotes online, salah satunya itu jaringan. Itu jaringan bener-bener harus apa ya istilahnya, harus kuat banget jaringannya. Cari provider yang di rumah kalian itu bener-bener mendukung banget Biar lancar saat lah ya. kalian melakukan tes, karena takutnya pas kalian melakukan tes tahu-taunya keputus, akhirnya ngulang lagi dari awal. Terus kalau udah lolos tes online psikotes dan juga nilai rapor kalian memenuhi, itu ada tahap 2-nya. Tahap 2-nya itu tes kesehatan dan juga tes lisan wawancara. Nah, cuma di tes lisan wawancara yang tadi disebutin Kak Dia itu agak berbeda dengan angkatan 2020. Nah, di angkatan 2020 itu perbedaannya yaitu kita mengupload dan mengirimkan video berupa informasi diri dengan konten atau pertanyaan yang sudah ditentukan oleh pihak Politeknik Pariwisata Bali. Jadi seperti itu. Nah, untuk pemeriksaan kesehatannya itu pun kita harus memenuhi syarat seperti rumah sakitnya harus tipe C. Dan di sana juga kita dites dari mata, dari Semua ya. ya semua, dari gigi, dari kulit, dari apa rongga paru-paru dan semuanya. Jadi itu sih pengalaman saat tes online nih. Aku boleh nanya nggak? Yang di bagian psikotes itu kalian di website gitu? Iya, Maksudnya jadi di kita website apa gitu biar ada gambaran gitu lah ya buat adik-adik kelasnya mungkin agak bingung dikit. Oke. Nah, jadi ada sedikit cerita nih
untuk adik-adik. Jadi waktu ikut tes psikotes online waktu itu kita udah ditentuin di tanggalnya lupa ya pasti ya. Nggak apa sih. Pokoknya kita ikut tes psikotes online dan gara-gara panel atau websitenya itu down, Oke. akhirnya kita ikut tes psikotes online di hari selanjutnya. Oke. Gitu. Jadi psikotes online-nya itu kurang lebih sama sih. Ada tes warteg, bukan warung makanan ya. Bukan ya guys. Jangan Warteg salfok. itu kayak tes melengkapi gambar seperti itu. Sama dengan Kak Dea. Ya, kurang lebih sama. Oke, berarti kurang lebih itu sama sih ya. Iya, Cuma sama. emang dari offline dan online-nya yang bikin berbeda, Iya, sama tahapannya Iya. ketukar kayak gitu kan. Ketukar gitu loh Apa ya maksudnya. dikit ya? Gak apa. Oke, Yang nggak boleh ketukar pacar. aduh, gimana tuh? Ini lagi Jangan membahas sampai. SBMPTN. Oh iya, ini ya. bahas Serius oke, ini ya. oke. Balik ke Oke, topik. Balik ke topik nih, kita pengen tahu. Mungkin adik-adik yang mau daftar tuh kan pasti udah mulai persiapan tuh sebelum tes. Nah, mungkin ada tips and trick nih dari persiapan tes interview, tes psikotes, apa yang dilakuin sama Kak Dea dan Daniel. Mungkin dari Kak Dea dulu kali ya, di tahun 19 kayak gimana persiapannya? Untuk psikotes waktu itu aku sebenarnya beneran nggak belajar. Aku nggak belajar, cuma beberapa teman-temanku kayak ngasih tahu kayaknya soalnya bakal kayak gini gitu, dikirim-kirim gitu kan. Terus ya aku ladenin aja sih, dan ya emang bener soalnya itu. Jadi dia juga nemunya di Google gitu, dan ya mirip dikit-dikit tapi nggak semuanya sama. Soalnya itu kalau nggak salah lumayan banyak sih soal psikotesnya itu. Jadi nggak semuanya 100% ada di Google tuh nggak juga. Terus untuk yang bahasa Inggrisnya ya karena grammar aja, bukan aja sih, karena ya memang grammar. Jadi mungkin kalian yang udah biasa ikut tes di final test kursus gitu, kursus bahasa Inggris, mungkin kalian udah terbiasa sama tesnya. Cuma nanti disesuaiin aja lah ya sama di perhotelan sama soal-soal yang di sini, gitu-gitu aja. Dan untuk interviewnya, nah interview offline nih, karena kalian kan nggak ngerasain ya, kalian nggak ngerasain. Jadi kita di offline itu waktu interview pertama aku denger sih dari cutting ya, aku denger dari cutting itu kita tuh disuruh pakai baju yang rapi, pokoknya sampai rambut dicepol dan lain-lain gitu. Jadi waktu itu aku dicepol rambutnya, jadi digulung gitu. Habis itu aku pakai kemeja putih sama rok hitam. Jadi kayak ya mau interview, mau kerja gitu deh, tapi enggak ya, ini interview kampus kan. Dan ya pakai makeup karena waktu itu kan belum pakai masker ya, nggak kayak sekarang ya. Waktu itu pakai makeup tuh juga kelihatan ke arah hospitality. Dan ya pertanyaannya masih seputar itu aja sih, personality, perhotelan, masih yang segitu-segitu aja. Mungkin nanti dicari tahu lebih dalam aja ya kalau untuk persiapan video mungkin kalian atau wawancaranya. Itu aja sih kalau di wawancaranya. Oh ya, sama di waktu wawancara. Waktu wawancara offline, kita itu dulu dapat interaksi sama cutting gitu. Jadi di sini itu kan ada namanya Hima Prodi, Himpunan Mahasiswa Program Studi dari setiap program studi yang berbeda. Nah, jadi waktu itu tuh banyak cutting Hima yang jualan gitu. Jadi kita kadang kayak dapat interaksi gitu loh langsung sama cuttingnya, kayak ini gimana sih Kak, kayak nanya juga gitu. Dan kakaknya juga jualan makanan kan, karena kita nunggu lama tuh, lumayan kan, satu orang itu bisa 10-15 menit tergantung dari dosennya sih sebenarnya. Jadi kita kayak ya udah gitu sambil diam nunggu, terus dengerin kakaknya tuh cerita gitu, gimana sih mereka gitu. Itu sih serunya yang offline wawancara itu. Cuma kan tahun ini nggak ada kan gitu. Jadi sedih banget. Di rumah masing-masing kan. Sedihnya gimana? Sedih. Oke, kalau nih tes wawancara kita tuh persiapannya tuh kayak gimana? Apalagi kita buat video nih kan ya. Benar. Dan di rumah itu biasanya di rumah tuh ke distract gitu kan biasanya. Benar. Mungkin bisa diceritain? Kalau persiapan pas online itu yang pertama kita harus nyiapin tempat yang benar-benar kondusif dan tempat yang siap untuk kita melakukan tes. Contohnya mungkin di kamar atau di tempat atau space yang bisa membuat kalian nyaman aja sih. Terus kalau persiapan tes, aku sih nggak terlalu kayak gimana ya, belajar yang benar-benar keras gitu. Aku lebih ke persiapan kayak tidur yang cukup, terus minum air putih. Karena Biar ya fresh kita juga ya. meskipun belajar capek-capek, kalau
ngantuk juga, badan nggak fit, akhirnya kita nggak fokus, sama aja. Nah, lebih baik Hamin kan udah ada nih schedule jadwal tes kalian. Sebelum itu kalian persiapin jauh-jauh hari daripada kalian belajar Hamin 1, besoknya ngantuk, wes. Aduh, nggak enak ambiar, juga tuh. Nggak fresh juga nggak kan. fresh juga. Itu sih persiapannya Yuka. Oke, nah di persiapan udah nih, pasti kalian setelah mempersiapkan itu ada hasilnya dong nih kan. Nah, Wes. perasaan udah diterima nih dari Kak Dea yang offline, tesnya offline kan tuh kayak lebih Greget ada gitu, kayak, perasaan itu gimana live, gitu. Sama Daniel yang online terus pengumumannya juga online juga kan. Kayak gimana sih perasaannya? Mungkin dari Kak Dea lagi, silakan. Waktu itu aku inget sih, waktu itu pengumumannya jam 12 malam kalau nggak salah di website SBMPTNP-nya juga. Dan jujur kita semua, jadi kan aku nggak tes sendiri ya, banyak teman-temanku juga kan di sebelah sana, di yang aku aja gitu. Dan kita tuh nggak bisa tidur, tau gak sih? Tapi aku ketiduran. Ketiduran. Jadi aku nunggu kan, maunya tunggu sampai jam 12. Jadi jam 11 tuh masih main HP lah gitu. Terus kayak capek kan, kok lama banget sih. Jadi ya liatin websitenya itu. Jadi aku baru bangun jam 2, langsung kebangun gitu, terus baru lihat HP dan ada warna hijau gitu. Jadi kan Asik. masukin hijau tuh kayak, lulus gitu. Seneng banget sih waktu itu. Kayak, akhirnya gitu, jadi kan nggak beban gitu loh, maksudnya nggak perlu yang lain-lain lagi, tes lagi kan gitu. Seneng banget sih, parah sih. Nah, dari Daniel sendiri yang gimana nih pengumumannya? Kita pengumumannya bersama ya, Sama. lewat online juga. Kalau aku rasanya sih wow banget. Aku rasanya seneng banget dan bersyukur. Pasti yang pertama bersyukur karena udah keterima di Politeknik Pariwisata Bali. Karena ini kan salah satu universitas atau kampus yang cukup bagus dan kita juga ada di bawah Kementerian Pariwisata gitu. Jadi kredibilitas kampusnya udah bagus. Jadi seneng banget bisa masuk di kampus ini. Nah, udah di akhir nih. Kita udah Cepet juga ya. Cepet banget ya? Cepet ya. Soalnya kita kayak nge-rap gitu kayak ngomongnya. Gitu. Nah, sebelum closing nih, aku bakalan kasih kesimpulan dikit mungkin ya. Nah, jadi perbedaan dari kedua tes di angkatan 19 sama 20 itu yang terlihat mencolok itu pastinya tes offline dan online ya dong. Dan ada yang membedakan juga itu di beberapa tahapan itu ada yang berbeda. Seperti misalnya SMM yang duluan di tahun 2020 dan SBMPTNP yang di awal duluan di tahun 2019. Nah, di tahun ini juga kan tesnya cuma ada SBMPTNP nih kan ya, cuma satu. Jadi mungkin persaingannya bakal lebih ketat. Betul. Nih. Pasti sih. Kan? Pasti. Nah, aku pengen minta pendapat lagi nih dari Kak Dea sama Kak Daniel, mungkin mau kasih pesan buat calon mahasiswa yang bakalan daftar SBMPTNP di tahun ini. Seperti kayak misalkan mereka pelajari di sini tuh kayak gimana, mereka menjalani hari pas udah menjadi mahasiswa di sini kayak gimana mungkin. Oke. Silakan siapa yang mau duluan nih, Kak Dea mungkin? Kebetulan kita di prodi yang Cukup berbeda. beda. Pariwisata, perhotelan, jadi cukup berbeda. Daniel mungkin duluan. Dari tadi aku duluan soalnya. Oke, Oke. boleh. Daniel. Apa tadi pertanyaannya? Kesan-pesan buat calon mahasiswanya. Pesan-pesan. Tahun ini kan cuma ada satu jalur aja, SBMPTNP aja. Jadi manfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Kalau dulu kita masih dikasih 2 kesempatan. Kalau nggak masuk SBMPTNP, kita bisa ikut SBMPTNP. Tapi kalau sekarang persaingan semakin ketat ya Bunda. Jadi kalian harus benar-benar mempersiapkan diri. Persiapkan apa yang menurut kalian kurangnya apa. Nih, kayak tes psikotes, kayak kayak tes wawancara. Kalian benar-benar harus be prepare banget sama itu. Sama dari tadi kan kita bilang kita nggak belajar dan lain-lain, nggak ada persiapan itu ya. Sebenarnya actualnya nggak gitu. Maksudnya kita nggak sesantai itu ya, kita nggak sesantai itu. Kita belajar, cuma nggak yang nggak yang kejar kebet semalam. Yang kita tuh belajar dari sebelum-sebelumnya, siapin mental gitu deh gitu. Jadi lebih ke persiapan persiapan matang-matang aja, tapi jangan terlalu H-1 juga gitu. Jadi jangan layalai juga,
Pokoknya selalu berusaha yang terbaik lah. Karena ya SBMPTN-nya cuma satu, SBMPTNP cuma sekali kan, nggak ada yang lain-lain lagi. Betul. Ya gitu deh. Oke, terima kasih banyak nih untuk Daniel sama Kak Dea Terima atas kasih. menjawab pertanyaan-pertanyaan biar membantu adik-adik sama mahasiswa kan. Semoga membantu. Nah, sekian podcast pertama Visual Jurnalis yang membahas tentang seputar SBMPTNP. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah informasi untuk kalian adik-adik sama mahasiswa di Politeknik Pariwisata Bali. Dan untuk informasi aja nih, batas terakhir pendaftaran SBMPTNP itu 27 Mei 2021 dan info lebih lanjutnya itu kalian bisa cek di website sbmptnp.kemenparekraf.go.id. Nah, kalian bakal harus nunggu next konten kita tuh kayak gimana sih. Ya sih, mesti Bener sih kan? tunggu ya. Oke? Ini yang lebih edukatif dulu ya. Iya. Ini edukatif banget. Pokoknya bakalan- pantengin terus lah kita lah. Ini terus. Oke, thank you so much buat kalian yang udah nonton. I hope kalian bisa lolos SBMPTNP. Amin. Mari kita doakan. Oke, Oke, kita see you next content ya. Bye bye. Bye bye.